Halo pecinta BTTH, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin. Yang dimana sebelumnya Xiao yang telah berpisah dengan dokter peri kecil, akhirnya Xiaoyan pun menemukan dokter peri kecil yang dikepung oleh para dojong dari sekte lembah es. Namun untung saja ketika dokter peri kecil terdesak, Xiaoyan pun muncul. Di sini Xiaoyan melihat ada dua dojong yang bernama Bing Yuan dan Bing Fu, mereka elit dojong bintang 6. Di Bing Yuan dia murka karena diganggu, dan dia pun berniat untuk menyerang Xiaoyan dan dokter peri kecil, namun dia pun sangat terkejut tiba-tiba muncul sosok manusia berwarna silver dan langsung menghantamnya. Dia pun harus terpental yang membuat semua orang kaget. Bing Yuan menstabilkan tubuhnya yang sebelumnya dihajar oleh Wayang Demon. Ekspresi Bing Fu sedikit berubah, tampaknya Wayang ini memang sangat merepotkan. Segera, dia mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dokter peri kecil berkata dengan suara serius, "Serahkan dia padaku, kamu harus berurusan dengan yang lain." Xiaoyan berkata, "Masih ada luka di tubuh kamu, yang terbaik adalah kamu beristirahat dulu. Orang-orang ini akan aku hajar semua." Tidak lama muncul salah satu ketua yang bernama Bing He. Bing He berkata kepada Bing Fu, "Kamu akan memimpin yang lain untuk menangkap wanita racun itu. Serahkan orang ini kepada aku." Bing Fu dengan marah tertawa terbahak-bahak, dia mengepalkan tangannya, dan udara dingin melonjak darinya. Tombak panjang yang terbentuk dari es muncul di tangannya. Tubuh Bing Fu bergerak, berubah menjadi sosok putih yang menembak ke arah Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Di sisi lain Bing He juga dia mencoba menyerang dengan para pasukan lembah sungai es. Xiaoyan berkata tenang saja. Setelah itu, Xiaoyan dia menggosok cincin penyimpanannya dan aura agung muncul dengan seketika. "Kakek tua, aku butuh bantuan." Bing Fu, yang sedang menyerang ke depan, tiba-tiba berhenti ketika tubuh spiritual itu muncul. Matanya menatap tubuh spiritual dengan shock. Setelah Bing Fu berhenti, kelompok Bing He juga berhenti. Mereka saling memandang kaget. Tian Huo berkata, "Kamu bocah kecil. Kamu meminta tulang-tulang tua aku ini untuk keluar dan menjadi petarung MMA lagi?" Tian Huo tanpa daya menggelengkan kepalanya. Kejutan melintas melalui mata dokter peri kecil di belakang Xiaoyan. Karena Xiaoyan memanggil tubuh spiritual yang kuat seperti itu. Dokter peri kecil, yang tiba-tiba memuntahkan darah, mengejutkan Xiaoyan. Dia buru-buru memegangnya dan melihat wajahnya yang pucat. Dia tampak seolah-olah dia akan runtuh. Niat membunuh di mata hitam gelapnya melonjak. Xiaoyan dia menoleh ke arah Tian Huo Zunze. Suara itu mengandung kepadatan. "Aku akan merepotkanmu, Tuan Tua Yao. Tolong hentikan orang-orang ini secepat mungkin." Dokter peri kecil terluka parah dan tidak bisa bertahan lama. Tian Huo Zunze melirik dokter peri kecil, yang didukung oleh Xiaoyan. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan dia telah menderita luka serius. Ekspresinya juga menjadi jauh lebih serius. Setelah mengangguk sedikit, dia berbalik dan melihat kelompok Bing Fu. Semua dari mereka mengenakan ekspresi terkejut. Kakinya perlahan melangkah maju. Dan badai spiritual yang megah segera menyapu dia di tengah. Ekspresi Bing Fu yang terkejut berubah drastis ketika badai spiritual meletus. Ngeriannya, apa itu? 8 bintang Daozong. Badai spiritual yang tak terlihat berputar di sekitar Tian Huo Zunze. Tubuhnya melayang di udara, tubuhnya bergerak dan menghilang secara misterius. Hati Bing Fu segera berubah dingin. Tubuhnya buru-buru menarik diri saat dia dengan keras berteriak, "Teman ini, aku yang lama adalah Bing Fu dari lembah sungai es. Masalahnya hari ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Tolong jangan ikut campur dalam masalah hari ini karena lembah sungai es akan memberi kamu hadiah besar sebagai ucapan terima kasih." Setelah masalah ini selesai, terjadi kepanikan yang sulit disembunyikan dalam teriakan Bing Fu. Bintang 8 elit Daozong, yang baru saja muncul, benar-benar mengubah situasi. Dia tidak bisa mengerti mengapa seorang anak kecil akan memiliki jajaran yang menakutkan dengannya. "Hahaha, lembah sungai es, apakah ini sangat hebat? Ini saja tidak bisa menghalangi aku yang lama." Sosok Tian Huo Zunze aneh muncul. Dia tersenyum samar pada Bing Fu sebelum dia mengayunkan telapak tangannya dengan cara yang lembut. Bing Fu langsung membuat armor dari es. Tentu saja, kekuatan semacam ini tidak layak disebutkan di mata Tian Huo Zunze.
telapak tangan dengan lembut mendarat di baju besi es di tubuh Bing Fu tanpa peduli dunia. Retak, pertahanan pelindung es yang keras itu tidak bertahan di hadapan kekuatan besar dan kuat ini. Telapak tangan jatuh dan garis retak menyebar. Armor es itu hancur dan ekspresi Bing Fu langsung berubah pucat. Ekspresi Bing Fu berubah menjadi liar saat dia terbang mundur. Matanya merah saat mereka memelototi Tian Huo Zunzi. Segera, dia meraung, "Bing He, pimpin yang lain dan bunuh bocah itu." Tidak jauh di belakang Bing Fu, Bing He berangsur pulih dari keterkejutan yang dibawa oleh Tian Huo Zunzi. Dia mendengar teriakan Bing Fu dan hanya bisa mengertakkan giginya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berbicara kepada lusinan murid Ice River Valley di belakangnya. "Ikuti aku, kita harus menangkap wanita racun yang menyedihkan dengan segala cara dan membunuh bocah itu." Di sisi lain Bing Yuan, gerakannya telah dikunci oleh boneka wayang. Dia tidak bisa kabur dari boneka wayang Xiao Yan, dan jika kita lihat dia telah didesak oleh boneka wayang. Kembali kepada Bing He, dia pun meminta semua para murid untuk menyerang bersama-sama Xiao Yan untuk menghabisi bocah itu dan juga wanita beracun itu. Kakinya menekan udara kosong dan tubuhnya melesat ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Banyak murid lembah sungai es buru-buru mengaktifkan semua Doqi di dalam tubuh mereka, berubah menjadi banyak warna-warni bersinar yang mengelilingi Xiao Yan. Bing Fu, yang berada di udara, melihat kelompok Bing He mengambil tindakan. Setelah itu, matanya beralih ke Tian Huo Zunzi. Ekspresi gelap kejam melintas di atasnya. Aura dingin sekali lagi melonjak di dalam tubuhnya. Dia mengambil inisiatif untuk bergegas dan baku hantam dengan Tian Huo Zunzi. Xiao Yan melihat orang-orang dari lembah sungai es bergegas dari tepi aliran gunung. Senyum dingin muncul di wajahnya. Dia berbalikat kepalanya ke dokter peri kecil dan dengan lembut memerintahkan, "Tinggalkan mereka untuk aku. Jangan campur tangan." Dokter peri kecil itu mengangguk sedikit. Pemimpin grup ini, Bing He, adalah bintang 2 Douzong. Selain dia, ada beberapa Dou Huang. Namun, Xiao Yan harus mampu menghadapi mereka semua dengan kekuatannya. Kaki Xiao Yan perlahan melangkah maju. Tangannya dengan cepat membentuk banyak segel aneh saat dia melakukannya. Segera, sosok ilusi bergegas dari antara alisnya. Ini berfluktuasi dan membentuk penampilan Xiao Yan. Ini adalah tubuh ilusi 3000 petir yang Xiao Yan telah berlatih. "Pergi." Xiao Yan menjentikkan jarinya dan avatar spiritual di sampingnya mengangguk. Tubuhnya bergerak dan cahaya perak muncul di bawah kakinya. Dia menghilang dalam sekejap. Kali berikutnya dia muncul. Dia sudah berada di belakang Bing He. Setelah itu, dia memblokir banyak murid Ice River Valley. Avatar spiritual yang tiba-tiba muncul menyebabkan Bing He terkejut. Tatapannya menatap Xiao Yan saat dia berbicara dengan senyum dingin. "Bocah, kamu memiliki cukup banyak taktik. Namun, dengan kekuatan bintang 1 Douzong ini, kamu masih belum cocok untuk aku. Jika kabar tentang apa yang terjadi hari ini mencapai lembah sungai es, kamu tidak akan bisa lagi tinggal di wilayah pil ini." Bing He dia tertawa lantang. Kakinya melangkah melalui udara kosong, dan tubuhnya berubah menjadi kilat saat dia menembak ke arah Xiao Yan sambil membawa udara yang sangat dingin. Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya sedikit saat dia melihat Bing He, yang bergegas mendekat. Orang ini hanyalah bintang 2 Douzong. Xiao Yan secara pribadi telah membunuh orang seperti itu sebelum dia maju ke kelas Douzong. Dasar bocah berlaga sombong. Sosok Bing He melintas. Dia muncul di depan Xiao Yan, dan dia mengungkapkan ekspresi setan yang gelap di matanya. Tinjunya yang ditutupi dengan tendangan es menghantam dada Xiao Yan dengan cara yang kejam. Serangan itu ternyata dengan mudah ditahan oleh Xiao Yan. Hal ini membuat Bing He kaget, karena serangan telah meleleh oleh api dalam tubuh Xiao Yan. Bintang 2 Douzong dari lembah sungai es sebenarnya sangat lemah. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan suaranya berisikan ejekan samar. Karena api langit, dia benar-benar kebal terhadap kekuatan dingin dari lembah sungai es. Ketidakpercayaan melonjak ke mata Bing He ketika dia melihat serangannya begitu mudah diblokir oleh Xiao Yan. Dengan segera, dia berteriak, "Apa ini api surgawi?" "Hahaha, benar sekali." Xiao Yan tersenyum. Keceriaan dalam senyumnya sangat padat. Telapak tangannya meringkuk dan menegang menjadi tinju. Setelah itu, dia mengayunkan lengannya ke depan.
Oktane, belas pukulannya dengan keras menabrak tubuh Bing He dan kekuatan tersembunyi yang mengejutkan. Sambil memiliki panas yang liar dan hebat, Dao Qi dingin-dingin dalam tubuh Bing He benar-benar tanpa perlawanan di bawah kekuatan tersembunyi dari Heavenly Flame ini. Bing He mengeluarkan seteguk darah segar. Segera, Bing He mengeluarkan tinju es Ice Serpent Arm, meningkat beberapa kali saat ini terjadi. Bocah sialan, terima pukulan dari aku jika kamu punya nyali. Mata Bing He dia dipenuhi dengan niat membunuh gila ketika wajahnya memerah. Namun, ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Api hijau giok melonjak keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi. Xiaoyan tidak ragu lagi setelah api serigala terbentuk. Dia melemparkan tinjunya ke depan, serigala api meraung keluar seperti gulungan ombak air di kepalan Xiaoyan. Bentrokan kekuatan tidak terhindarkan, banyak retakan dengan suara retak. Tabrakan ini berlanjut sesaat sebelum itu Bing He menemukan es di tangannya dengan cepat meleleh dengan ekspresi terkejut akibat amukan api serigala ini. Bing He terpental dengan keras menabrak batu besar. Segar darah segar keluar. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia benar-benar kesulitan membayangkan bintang 1 Douzong bisa mengeluarkan kekuatan bertarung yang menakutkan sementara Bing He berjuang untuk berdiri sekali lagi. Sesosok muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Jari jemarinya dengan lembut menekan dahinya, menyebabkan seluruh tubuh Bing He langsung menegang. Orang-orang dari lembah sungai es hanya pada tingkat ini. Ekspresi Bing He berubah putih, tubuhnya bahkan tidak berani bergerak sedikit pun. Dia tahu jika dia berani membuat gerakan sekecil apapun, kepalanya akan hancur berkeping-keping. Dia menelan seteguk air liur. Sesaat kemudian, dia diam-diam berbalik sedikit dan berbicara dengan suara serak. Jika kamu membunuh aku, kamu tidak akan bisa bersembunyi walaupun kamu pergi ke Jawa. Xiaoyan menatap wajah putih pucat Bing He dari atas. Namun, dia hanya tertawa dan berkata, karena aku telah melakukan intervensi, aku tentu saja tidak takut pada lembah es milik kamu. Aku siap meratakan lembah sungai es. Sebelum dia datang ke wilayah Pil, dia sudah mengerti dia akan menjadi musuh dengan lembah sungai es setelah menyelamatkan dokter peri kecil. Bing He berkata, jika kamu mengambil inisiatif untuk menyerahkan tubuh wanita ke lembah sungai es, aku pasti tidak akan membiarkan kamu mati. Dengan bakat kamu pasti akan ditempatkan di posisi penting oleh kepala lembah. Harus diketahui kepala lembah kami suka mengenal para ahli dari berbagai tempat. Kata-kata Bing He baru saja terdengar ketika dia melihat wajah Xiaoyan perlahan berubah suram. Dia buru-buru mundur dengan bantuan kekuatan mendorong. Namun, tubuhnya baru saja bergerak ketika senyum dingin muncul di wajah Xiaoyan. Kakinya ditendang dengan cara yang seperti kilat, dengan kejam memukul tubuh Bing He. Setelah itu, dia dengan keras menabrak batu yang sangat besar. Suara tulang retak bisa terdengar samar. Tetesan keringat dingin terus-menerus melonjak ke dahi Bing He saat dia perlahan-lahan berguling dari batu besar. Dia mengangkat kepalanya dan matanya menatap Xiaoyan dengan ganas. Dia dengan marah meraung. Bajingan kecil, kamu cepat atau lambat akan menyesali tindakan kamu hari ini. Teriakan Bing He baru saja terdengar ketika sosok putih tiba-tiba melesat dari langit. Segera menabrak batu besar di sampingnya. Segar darah segar keluar. Setelah itu, sosok ini perlahan bergulir seperti mayat. Bing He dia buru-buru menoleh dan sok langsung melonjak ke matanya. Dia bisa melihat sosok itu sebenarnya adalah Bing Fu. Namun, seluruh tubuhnya dipenuhi darah segar. Napasnya sangat lelah dan dia terlihat hampir mati. Sesosok tua perlahan muncul di samping Xiaoyan. Orang ini secara alami adalah Tian Huo Zunze. Dia melirik Bing Fu yang seperti lumpur dan tertawa. Aku benar-benar memiliki waktu yang menyenangkan memukulinya. Namun, kamu dapat yakin aku yang lama memastikan dia masih memiliki sisa napas. Xiaoyan mengangguk. Dia dengan lembut berkata, Tuan Tua Yao, kamu dapat yakin masalah bahan obat lebih atau kurang sudah diselesaikan. Sepertinya kamu akan dapat segera memiliki tubuh sekali lagi. Sukacita yang sulit disembunyikan muncul di wajah Tian Huo Zunze ketika dia mendengar ini. Masalah tubuhnya adalah sesuatu yang selalu dia khawatirkan. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan ini, sepertinya hari itu tidak akan jauh. Teman kecil, kamu benar-benar dapat diandalkan. Haha, penglihatan aku yang lama sama baiknya. Kilatan langsung berkedip di mata Bing He ketika dia mendengar kata-kata Tian Huo Zunze.
para ketua lembah sungai es kami akan memberikan tubuh terbaik untuk kamu. Selama kamu membantu lembah sungai, kamu akan dapat memperolehnya secara gratis. Tianhuo Zunze juga kaget karena kata-kata Bing He. Apa yang kamu bilang? Dengan napas sekarat Bing He berkata, jika kamu bantu lembah sungai es menangkap wanita racun, lembah sungai es aku dapat membantu kamu menyempurnakan tubuh yang akan sangat kamu puasi. Tianhuo tentu lebih baik dia tidak memiliki tubuh jika harus berkhianat. Ekspresinya berubah sedikit dingin. Tangannya tiba-tiba menggunakan beberapa kekuatan dan leher Bing He patah di tengah suara retak. Teman kecil, kamu tidak boleh memberi orang semacam itu kesempatan untuk berbicara di masa depan. Jika tidak, perubahan tak terduga mungkin terjadi cepat atau lambat. Xiao Yan diam-diam mengendurkan tinjunya yang erat. Dia mengangguk ke arah Tianhuo Zunze, menyangkutkan kedua tangannya, dan berkata, terima kasih untuk Tuan Yao. Cerita berpindah kepada Demon Wayang yang sebelumnya melawan Bing Yuan. Di sini Bing Yuan dia harus dibantai juga oleh Demon Wayang, dia sekarang sekarat. Dia melihat Bing Fu dan Bing He yang sudah hampir mati. Dia sangat murka kepada Xiao Yan. Ketika dia melihat Bing Fu yang seperti tumpukan lumpur dan Bing He dengan lehernya patah, sebuah kejahatan segera keluar dari matanya. Dia menatap tajam pada Xiao Yan saat dia berkata dengan suara serak, bajingan kecil, kalian semua tidak akan bisa melarikan diri. Xiao Yan samar-samar tersenyum. Dia menerima Bing Fu yang terluka parah dari tangan Demon Wayang. Setelah itu, matanya beralih ke para murid dari lembah sungai es. Dia memerintahkan, bunuh mereka, jangan tinggalkan siapapun hidup-hidup. The Earth Demon Puppet segera muncul ketika kata-kata ini terdengar. Ini dibebankan ke kelompok murid Ice River Valley seperti harimau ganas. Segera, banyak jeritan menyedihkan terdengar dari tepi aliran gunung ini, di bawah kekuatan sengit dari pertempuran iblis bumi ini. Dan singkat, The Earth Demon Wayang, yang ditutupi dengan aroma darah, akhirnya kembali setelah membunuh semua murid dari lembah sungai es dalam waktu paling singkat. Avatar spiritual Xiao Yan juga kembali bersamanya. Xiao Yan mengembalikan avatar spiritual ke tubuhnya. Kemudian Bing Yuan berkata kepada Xiao Yan. Dia tidak mengharapkan Xiao Yan menjadi begitu kejam. Dia telah membunuh mereka semua, bajingan kecil. Jangan berpikir lembah sungai es tidak akan menyadari apa yang telah terjadi di sini dengan membunuh semua orang. Tunggu saja. Beberapa saat kemudian, kamu akan menjadi target yang diinginkan dari lembah sungai es. Pada saat itu, tidak akan ada satu tempat pun yang dapat kamu sembunyikan di wilayah Pil. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Aku ingin tahu apa itu Ice Zone Force yang kamu sebutkan sebelumnya. Xiao Yan bertanya tentang teknik Ice Zone Force. Karena dokter peri kecil telah terkena teknik ini dan sebagian tubuhnya membeku. Xiao Yan dia akan menghajar lagi Bing Fu. Akhirnya melihat amarah Xiao Yan dia bicara dengan nafas compang camping. Ice Zone Force adalah Doqi yang unik dari lembah sungai es aku. Seseorang harus mencapai kelas Dou Zong untuk membuatnya. Jika Ice Zone Force ini masuk ke dalam tubuh seseorang, ia akan diam-diam menyembunyikan dirinya dan secara bertahap membekukan darah dan pembuluh darah di tubuh seseorang. Bagaimana itu bisa diurungkan? Tidak ada metode untuk membatalkannya kecuali kamu mendapatkan kepala lembah sungai es aku untuk melakukannya secara pribadi. Namun, aku tidak berpikir kamu mampu melakukannya. Bing Fu tertawa riang. Mata Xiao Yan berubah menjadi dingin. Dia mengabaikannya dan mengangguk sedikit ke Tianhuo Zunze. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan pergi. Dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika dia mendengar suara retak tulang yang dipancarkan dari belakang, yang ternyata Tianhuo membantai mereka semua. Dia berkata Xiao Yan ini adalah jiwa mereka. Simpan Xiao Yan meraih botol 3 giok yang ditembak dari belakangnya. Dia melirik mereka dan menyimpannya di storage ringnya. Setelah itu, dia dengan cepat berjalan ke dokter peri kecil. Dia tanpa sadar merasakan hatinya sakit ketika melihat wajahnya yang putih pucat. Dia dengan lembut berkata, mari tinggalkan tempat ini dulu. Aku akan memikirkan cara untuk menangani apa yang disebut dengan Ice Zone Force. The Little Fiery Doctor mengangguk lembut. Matanya yang cantik menatap pria muda di depannya. Dalam waktu kurang dari setahun, dia sepertinya akan menyusulnya. Xiao Yan mengulurkan lengannya, meraih pinggang kecil Little Fiery Doctor. Setelah itu, ia mendapat Earth Demon Wayang untuk membawa Xin Lan, yang bersembunyi di salah satu sudut. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat bergegas menuju daerah yang lebih dalam dari Valen God Stream. Sekitarnya aliran gunung ini segera menjadi tenang setelah kelompok Xiao Yan pergi. Hanya mayat dan darah segar di seluruh tempat yang memberikan indikasi pertempuran sengit yang telah meletus di tempat ini sebelumnya.
Keheningan di tempat ini berlanjut untuk waktu yang lama, baru kemudian pecah oleh banyak suara desiran angin yang tiba-tiba muncul di langit. Ekspresi mereka berubah tiba-tiba ketika mereka menemukan mayat di tanah. Sosok tua perlahan mendarat di batu besar. Dari penampilannya, dia adalah tetua dari lembah sungai es yang telah menjaga pintu masuk ke Valengard Stream. Tetua lembah es sungai berhenti dan melihat dengan kaget di tanah yang penuh dengan mayat. Dengan twist tubuhnya, dia muncul di balik batu besar dan menatap tidak percaya pada 3 mayat di hadapannya. Beberapa detik kemudian, dia menarik napas dalam-dalam. Elder Bing Xian, seorang murid Ice River Valley dengan wajah pucat putih yang sama, mendarat di samping lelaki tua itu. Dia menelan seteguk air liur dan dengan lembut berkata, "Semua mayat para elit dari lembah sungai es, yang telah menuju ke Valengard Stream untuk mencari tubuh racun yang menyedihkan, ada di sini. Mereka termasuk Bing Fu dan 2 sesepuh lainnya." Elder, yang dipanggil Bing Xian, tanpa sadar menutup matanya. Matanya sudah keruh ketika dia membukanya sekali lagi. Bawa semua mayat kembali. Aku ingin kembali ke lembah sungai es segera. Bing Xian berbalik dan pergi setelah berbicara. Ekspresinya tampak sangat suram. Murid dari Ice River Valley mengangguk. Dia melihat mayat ketiga pria tua itu dan hawa dingin tanpa sadar naik di dalam hatinya. Ini adalah 3 ahli Dou Zongs. Siapa yang memiliki kekuatan yang menakutkan untuk membunuh mereka semua? Meskipun Bing Xian tidak tahu siapa pembunuhnya, dia tahu wilayah pil ini mungkin berhenti tenang di masa depan. Akhirnya mereka pergi dengan membawa orang yang telah dihancurkan Xiaoyan. Pasti lembah sungai es akan balas dendam. Sementara murid-murid lembah sungai es ini sedang berurusan dengan situasi yang berantakan, Xiaoyan dengan lembut menempatkan dokter peri kecil di sebuah gua gunung rahasia di bagian terdalam dari aliran dewa jatuh ini. Xin Lan berdiri di samping dokter peri kecil, dengan lembut berkata, "Little Fairy Doctor, istirahat dulu. Apa kamu mau ngopi dulu gak?" Dokter peri kecil tersenyum dan mengangguk ke arah Xin Lan. Dia duduk di bulu hangat sebelum mengangkat matanya untuk melihat Xiaoyan di samping. Dia tampaknya telah mengingat sesuatu ketika dia tiba-tiba berkata, "Sudah kurang dari 1 tahun. Tetapi kamu telah menembus kelas Dou Zong. Dalam hal ini, sudahkah kamu menyelesaikan poison spot di tubuhmu?" Xiaoyan tanpa sadar dan tak berdaya tersenyum ketika mendengar ini. Dia berkata, "Sekarang bukan saatnya untuk memikirkan tentang poison spot iblis itu. Kamu harus menjaga tubuh kamu." "Dokter peri kecil, aku masih baik-baik saja. Akan baik-baik saja jika aku beristirahat untuk jangka waktu tertentu." Xiaoyan sangat memahami karakter dokter peri kecil itu. Dia mengabaikan kata-katanya, berjongkok, dan meraih tangan salju putih Little Fairy Doctor. Sebuah benang kekuatan spiritual dengan hati-hati ditransmisikan ke dalam tubuhnya. Itu hanya perlahan ditarik setelah pemeriksaan hati-hati. Ekspresi Xiaoyan sedikit jelek ketika dia menarik kekuatan spiritualnya. Pada saat ini, situasi di tubuh dokter peri kecil sangat mengerikan. Cukup banyak tempat di dalam dirinya yang terluka parah. Selain itu, hal yang menyebabkan hati Xiaoyan tenggelam adalah apa yang disebut Ice Zone Force. Dia tidak dapat mendeteksi di mana itu. Namun, dia samar-samar dapat merasakan Ice Zone Force yang tersembunyi di dalam tubuh Little Fairy Doctor memancarkan suhu dingin es. Perlahan-lahan membekukan darah dan pembuluh darah di tubuh Little Fairy Doctor. "Xin Lan, apakah kamu tahu tentang Ice River Valley Ice Zone Force?" Xiaoyan menoleh, menatap Xin Lan, dan bertanya. Xin Lan merenung sejenak setelah mendengar pertanyaannya. Setelah itu, berdasarkan apa yang aku ketahui, Ice Zone Force ini adalah Douqi yang unik yang dimiliki Ice River Valley. Selain itu, hanya seorang ahli Dou Zong yang akan dapat berlatih dan membentuk sejumlah kecil darinya. Namun, jika Ice Zone Force ini dimasukkan ke dalam tubuh lawan ketika bertukar pukulan, itu akan menyebabkan situasi menjadi sangat merepotkan bagi lawan. Aku tidak yakin tentang metode untuk menghapusnya. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening. Dia melihat wajah pucat putih dokter peri kecil dan tanpa sadar merasakan sakit hati. Tangannya dengan lembut membelai rambutnya yang panjang dan seputih salju. Dia harus menyingkirkan Ice Zone Force ini secepat mungkin. Jika tidak, dokter peri kecil tidak akan pernah bisa pulih dari luka-lukanya. Ice Zone Force ini memang aneh dan unik. Xiaoyan sekali lagi memasukkan kekuatan spiritualnya ke tubuh Little Fairy Doctor. Dia merasakan keunikan dari Ice Zone Force. Dia melambaikan tangannya dan sebuah kotak kayu muncul di gua gunung. Dengan jentikan jarinya, beberapa air yang dia siapkan di storage ring-nya mengalir keluar dan mengisi bak kayu. Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan mengepalkan tangannya dan sekelompok api hijau giok melonjak keluar. Jarinya lembut menjentik dan banyak bahan obat-obatan keluar dari storage ring-nya. Setelah itu,
Mereka dimasukkan ke dalam api dan dengan cepat diuapkan, berubah menjadi bubuk dan cairan yang agak terang merah. Air jernih di dalam bak kayu segera diisi dengan energi afinitas api panas mengikuti banyak bubuk dan cairan yang dituangkan. Xinlan, keluarkan pakaian Little Fairy Doctor dan bantu dia ke bak mandi. Xiaoyan tiba-tiba berbalik setelah memasukkan bahan obat terakhir sebelum berbicara dengan suara lemah. Xinlan dan dokter peri kecil terkejut ketika mereka mendengar ini. Kemerahan terang yang memikat segera melesat ke wajah pucat putih Little Fairy Doctor. Mata Xinlan ditukar tatapan dengan dokter peri kecil. Baru setelah itu dia bergerak dengan lembut dan berjalan ke sisi dokter peri kecil. Setelah itu, Xinlan dengan lembut melepas pakaiannya. Setelah menanggalkan pakaiannya, orang bisa melihat tubuh halusnya. Xiaoyan menghela nafas lega setelah mendengar suara kecil seseorang memasuki air. Dia berbalik dan melihat dokter peri kecil meringkuk di bak kayu, menyerap energi di dalam dan mengedarkannya ke seluruh tubuh kamu. Mungkin sedikit sakit, tetapi akan baik-baik saja jika kamu menahannya sedikit. Permukaan air tampak mendidih karena berulang kali memancarkan ratusan gelembung setelah masuknya api hati teratai glazet ke dalam bak kayu. The Little Fairy Doctor, yang berendam di dalamnya, mengeluarkan erangan dari tenggorokannya. Meskipun itu akan sedikit menyakitkan, flame surgawi akan memungkinkan kekuatan obat untuk masuk ke tubuh kamu dengan cara yang lebih sempurna. Pada saat yang sama, itu juga akan menekan Ice Zone Force menyebar. Dia mengangguk dan membentuk segel pelatihan dengan tangannya di bawah air. Setelah itu, dia menahan rasa panas yang mendidih dan dengan cepat menyerap kekuatan obat afinitas api. Setelah energi merah terang memasuki tubuh Little Fairy Doctor, wajahnya yang putih pucat secara bertahap berubah menjadi merah. Anehnya, uap dingin yang sangat dingin sedang dipancarkan dari satu sisi sementara uap merah, berwarna merah yang memudar sedang dipancarkan di sisi lain. Secara sekilas, seluruh situasi sangat aneh. Ini sangat efektif. Xinlan di samping dengan gembira berseru setelah melihat adegan ini. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya. Untung saja tidak ada banyak Ice Zone Force di dalam tubuh Little Fairy Doctor. Jika tidak, bahkan jika dia memiliki metode yang bisa bekerja, itu mungkin tidak mungkin untuk menghapus angkatan Ice Zone tanpa setidaknya 10 hari atau setengah bulan. Xinlan, kamu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang wilayah pil. Oleh karena itu, aku ingin meminta bantuan kamu. Xiaoyan menoleh, menatap Xinlan, dan berbicara dengan suara yang dalam setelah melihat kekuatan Zun Es di tubuh dokter peri kecil secara bertahap dihapus. Ya, kakak laki-laki Xiaoyan, tolong beritahu aku apa yang harus dilakukan. Tinggalkan aliran dewa kejatuhan ini dan bantu aku mengumpulkan semua bahan obat ini. Xiaoyan mengeluarkan selembar kertas putih dari storage ring miliknya. Nama-nama dari beberapa bahan obat ditulis di atasnya. Semua dari mereka adalah bahan obat yang dia butuhkan untuk membantu Tian Huo Zunze memurnikan tubuh. Dia sudah membunuh banyak orang dari lembah sungai es. Sepertinya dia telah membentuk perseteruan kematian dengan mereka. Oleh karena itu, dia harus bersiap. Xinlan melirik kertas putih setelah menerimanya. Dia tanpa sadar menjadi terdiam. Nama-nama bahan obat yang tertulis di atasnya adalah beberapa yang belum pernah dia dengar. Namun, dia masih mengangguk dan berkata, "Kakak Xiaoyan, mohon diyakinkan jika aku gagal mengumpulkan mereka semua, aku akan kembali ke klan dan mengambilnya untuk kamu." Xiaoyan diam-diam mengangguk. Dia menjentikkan jarinya dan Earth Demon Puppet menyala dan muncul. Ini akan melindungi kamu selama perjalanan ini. Namun, yang terbaik adalah kamu menempatkan beberapa pakaian di atasnya sebelum meninggalkan aliran dewa jatuh untuk menghindari perhatian. Xinlan dengan serius mengangguk. Dia bisa menebak pentingnya hal ini kepada Xiaoyan dan tidak tinggal lama. Setelah menyimpan kertas putih dengan hati-hati ke dalam storage ringnya, dia dengan cepat berjalan keluar dari gua. The Earth Demon Puppet mengikuti di belakangnya sebagai pengawal Xinlan. Xiaoyan menarik tatapannya setelah melihat Xinlan menghilang dari pintu keluar gua. Dia melemparkan matanya kembali ke dokter peri kecil di bak kayu. Kilatan dingin melintas di matanya. Lembah sungai es, masalah ini tidak akan bisa diselesaikan dengan mudah. Aku penjual Magnum akan membalaskan apa yang telah kamu lakukan kepada temanku. Pengusiran Ice Zone Force dari tubuh Little Fairy Doctor memakan waktu hampir 4 hari dari Xiaoyan. Xiaoyan telah mencampur sekitar 100 jenis bahan obat kekuatan obat ke dalam air selama 4 hari ini. Setelah itu, ia mengizinkan dokter peri kecil untuk menyerap semua dari mereka ke dalam tubuhnya. Baru saat itulah Ice Zone Force, tersembunyi di tubuhnya, secara bertahap dipaksa keluar.
Xiao Yan merasa es Zun Force dari lembah sungai es sangat sulit ditangani. Kekuatan obat berwarna merah terang melonjak ke tubuh peri kecil dokter dari bak kayu. Ini berlangsung lama sebelum tubuhnya yang indah tiba-tiba bergetar. Mulutnya yang kecil melebar dan sebuah es batu kecil, terbentuk dari udara dingin, keluar dari mulutnya dan menabrak batu besar di dalam gua. Dengan segera, potongan batu itu ditutupi oleh lapisan es tebal. Di tengah suara retak pucat di wajah Little Fairy Doctor berkurang setelah es batu kecil ini meninggalkan tubuhnya. Warna merah yang ramping perlahan muncul. Xiao Yan, yang berlatih dengan mata tertutup, dengan cepat membuka mereka untuk keributan ini. Dia melihat ekspresi dokter peri kecil saat dia tanpa sadar bersukacita. Dia bertanya, "Apakah es Zun Force telah dikeluarkan dari tubuh kamu?" The Little Fairy Doctor tersenyum manis dan mengangguk. "Itu bagus, hal ini merepotkan untuk ditangani. Aku telah mencoba hampir 100 jenis bahan obat untuk meramu kekuatan obat yang cocok." Xiao Yan menarik napas lega ketika dia melihat dia mengangguk. Dia segera menghela nafas lega dan tersenyum ketika dia berkata, "Karena angkatan Zun Es telah dihapus, kamu seharusnya tidak berada dalam kondisi serius. Luka di tubuh kamu adalah masalah kecil sekarang. Aku memiliki kepercayaan diri untuk membantu kamu pulih dengan cepat." Dokter peri kecil itu mengangguk sekali lagi. Dia tidak meragukan kemampuan penyempurnaan pil Xiao Yan sama sekali. Bisakah kamu berbalik pertama?" Mata dokter peri kecil berpaling. Kemerahan yang cerah tiba-tiba terbang ke wajahnya yang cantik saat dia bertanya dengan lembut. Xiao Yan awalnya terkejut ketika dia mendengar ini. Segera, dia memberinya senyum malu dan buru-buru berbalik. Dia memutar kepalanya ke satu sisi saat dia melakukannya. The Little Fairy Doctor diam-diam menghela nafas lega setelah melihat Xiao Yan berbalik seperti yang diperintahkan. Dia menggigit bibir bawahnya dengan bagian belakang giginya dan menggerakkan tubuh indahnya. Tangannya bergerak ketika tubuhnya bangkit dari bak kayu dan gaun bersih berwarna putih keluar dari storage ringnya. Dalam sekejap, itu melilit tubuhnya yang sempurna dan bersih. "Aku selesai." Dia memandang wanita itu, yang tampak sangat segar dengan gaun berwarna putih, dan ekspresi kagum tanpa sadar melintas di matanya. Sikap dokter peri kecil itu seperti ketika Xiao Yan bertemu dengannya untuk pertama kalinya di kota Kingsan. Dia seperti sepotong batu giok yang menghangatkan hati seseorang. Saat ini dia benar-benar dokter peri kecil yang Xiao Yan kenal saat itu. "Apa yang kamu lihat?" Si dokter peri kecil mencondongkan mata indahnya sedikit saat dia tertawa pelan, berkata kepada dokter peri kecil sambil tersenyum. "Situasinya jauh lebih baik daripada yang aku pikirkan. Ambil pil obat ini, kamu harus dapat memulihkan ke puncak kamu dalam 2 hingga 3 hari. Xiao Yan mengeluarkan pil obat berbentuk bulat dari storage cincin dan menyerahkannya ke dokter peri kecil. The Little Fairy Doctor mengulurkan tangannya dan mengambil pil obat. Dia sedikit mengangguk. Sepertinya dia bisa jauh lebih santai dengan Xiao Yan di sampingnya. "Bagaimana racun tubuhmu yang sesat?" Xiao Yan melirik ke wajah Little Fairy Doctor dan tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Dokter peri kecil berkata, "Aku baik-baik saja. Namun, seharusnya hanya ada 2 hingga 3 bulan sampai meletus. Aku bisa merasakannya." Dia dengan lembut berkata, "Bahkan jika tubuh racun benar-benar meletus dan menyerang kesadaran aku pasti masih akan mengenali kamu pada waktu itu." Ingatan orang di depannya menghabiskan sebagian besar hidupnya. Dia adalah teman pertamanya, dan satu-satunya teman baiknya yang dia akui dari hatinya. Tenang, aku akan mendapatkan monster inti dari naga Scorpion naga racun langit dalam 2 hingga 3 bulan ini. Pada saat itu, aku akan memungkinkan kamu untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan." Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya seperti yang dijanjikannya. Dia akan berusaha bagaimanapun. Ini terkait dengan apakah dokter peri kecil akan hidup atau mati. Dia ragu sejenak sebelum berkata, "Jika itu adalah binatang Scorpion Dragon Poison Naga, kita akan dapat menemukannya di aliran Dewa Jatuh ini." Xiao Yan terkejut. Kegembiraan liar tiba-tiba muncul di wajahnya saat dia bertanya, "Berapa peringkatnya?" "Peringkat 7. Aku rasa, ia mampu bertransformasi menjadi bentuk manusia. Kamu sudah melihatnya, di mana?" Kegembiraan liar di mata Xiao Yan menjadi lebih padat saat dia buru-buru bertanya, "Objek racun berkeliaran di bagian dalam aliran Dewa Jatuh. Itu tidak kekurangan racun Magical Beast dengan kekuatan yang menakutkan. Tempat ini memiliki beberapa faksi binatang ajaib tersebar di sekitar. Terlebih lagi, Sky Poison Dragon Scorpion Beast secara tidak sengaja adalah salah satu penguasa dari Valen God Stream ini. Tidak lama setelah aku memasuki Valen God Stream, aku bertemu dengan Raja Naga Scorpion Beast. Orang itu seperti orang gila setelah melihatku. Dia berulang kali melolong, ingin menangkapku menjadi wanitanya. Saat itu,
Aku terluka parah dan tidak ingin terjerat dengan maniak itu. Yang bisa aku lakukan hanyalah memikirkan cara untuk melarikan diri. Xiao Yan tercengang. Dia melihat ekspresi aneh di wajah Little Fairy Doctor dengan terkejut. Sesaat kemudian, dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dia tertawa, merasa seluruh situasi itu lucu. Sepertinya pesonamu terlalu banyak untuk ditangani. Bahkan binatang ajaib telah menjadi sangat tertarik padamu. Ia bahkan ingin menangkap kamu untuk menjadikan kamu istrinya. Wah kakak, apa yang harus ditertawakan? Orang itu jelas-jelas menyukai tubuh racun serius. Kemerahan yang cerah muncul di wajah dokter peri kecil saat dia mencaci ketika dia mendengar perkataan Xiao Yan. Xiao Yan berhenti tertawa. Dia berkata, seperti apa kekuatan tubuh orang besar itu? Dokter peri kecil, aku tidak pernah saling bertukar pukulan dengannya. Namun, kemungkinan kekuatannya bahkan lebih besar dari Bing Fu dan yang lainnya. Berdasarkan dugaanku, dia seharusnya mencapai level 8 bintang Douzong. Bintang 8 Douzong ya. Xiao Yan mengangguk. Xiao Yan, kamu harus memulihkan diri lebih dulu. Setelah cedera kamu benar-benar sembuh, kita akan menyerang Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Jika kita bisa mendapatkan monster core-nya, masalah tubuh racun akan benar-benar terselesaikan. Xiao Yan merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya dan mengumumkan keputusannya. Dokter peri kecil mengangguk pelan ketika dia mendengar kata-katanya. The Poison Body yang menyedihkan adalah sebuah batu besar yang telah menekan jantungnya untuk waktu yang lama. Itu akan lebih baik jika dia bisa menyelesaikannya. Tubuhnya bergerak, dan dia sekali lagi duduk di atas batu. Ekspresi gembira melintas di mata hitam gelapnya. Dia benar-benar ingin tahu tingkat apa yang akan dicapai oleh dokter peri kecil setelah sepenuhnya mengendalikan tubuh racunnya yang menyedihkan. Apakah dia akan melompat ke kelas Douzun? Jika itu mungkin, apakah dia tidak akan memiliki dua elit Douzun di sampingnya, termasuk Tianhuo Zunze? Hehe, Mayan kan ada bodyguard. Bahkan Xiao Yan tidak bisa menahan perasaannya melonjak ketika dia memikirkan ini. Di masa lalu, dia tidak pernah mengharapkan dua ahli luar biasa untuk berkumpul di sampingnya. 小美人，可算找到你了。